Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadin ya salihah bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin nabiil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ansarihi wa li baitihi ajma'in asya'ul lailahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila imam Abi Hamd al-Ghazali lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila syekhina al-kiram Kiai Haji Saifuddin Syuri Hashim lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian patutlah kita merenungkan dengan bagaimana kemudian Imam Al-Ghazali memberikan faidah uzlah dalam dua segi, secara keduniawiaan juga secara keberagamaan. Yang tertulis di dalam kitab Ya Ulumuddin tentu secara keberagamaan, tentu kemudian secara keduniawiaan. Hal ini karena tercakup dan terkait dengan seluruh aktivitas atau seluruh aktivisme yang melibatkan tentu saja umat beragama, yang mana kemudian daripada itu, bentuk daripada keberagaman Islam itu juga berangkat dan berposisi tidak hanya tertentu pada satu kualitas yang sekiranya hanya memproyeksi di dalam neraca atau wilayah keberagamaan secara ansih. Dari pendekatan keduniawiaan akan menjadi nilai yang kemudian patut sekedar kemudian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah berfirman bahwa janganlah semua orang yang beragama Islam itu terjun di medan peperangan, dan maka sebagian daripada mereka adalah kembali untuk mempelajari keberagaman itu sendiri. Jika kemudian di platform daripada ayat tersebut, maka Imam Al-Ghazali ingin mengatakan bahwa janganlah setiap orang itu hanya kemudian memproyeksikan keberagamaan tetapi tidak memikirkan bagaimana neraca atau narasi keduniawiaan. Dan maka segi keduniawiaan juga menjadi satu faidah bagi keberangkatan uzlah itu sendiri, di mana kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan wa illa ma yakhalisu min mahzuratin yata'arudu laha bil mukhalatah. Maka bisa jadi bahwa tanpa kita sadari kita mendekati Islam itu dari arah yang kedua ini sebagai faedah uzlah yang kedua dari segi keduniawiaan. Kita bisa kemudian seterusnya untuk merangsang pemikiran kita dan curiga sekedar kemudian bahwa kalau memang kita tidak puas dari arah yang sekarang ini secara keduniawiaan, kita bisa menaikkan level kita untuk mencari faedah uzlah secara keberagamaan. Tetapi kenapa Imam Al-Ghazali sampai kemudian membagi faedah uzlah menjadi dua? Itu menjadi satu rahasia umum yang kemudian kita
tengah merenungkan keniscayaannya, apakah kemudian akan terasa berat ketika hanya beragama tanpa melibatkan aspek-aspek keduniawian? Ataukah bahwa bagi sebagian orang maka justru bahwa jika ada satu keberagamaan yang tanpa melibatkan satu narasi keduniawian, maka itu bukanlah keberagamaan yang benar? Atau kemudian ada faktor-faktor yang kemudian membuat kita lebih menyenderungi satu sisi dikarenakan sisi yang lain? Karena jika kita mau memilih misalkan bahwa kita ingin satu beragama yang uzlah, yang keberagamaan, kalau memang Imam Al-Ghazali memberikan faidah yang keduniawian, kita bisa membanting setir untuk misalkan ya kita uzlah, tapi faidah keduniawian jangan sampai kita meninggalkannya, karena resiko-resiko yang kita secara private mengalaminya secara pribadi. Terpenting di sini adalah kembali bagaimana kepada Imam Al-Ghazali, yang mana kemudian Imam Al-Ghazali mengajarkan uzlah yang kemudian juga mengambil faidah keduniawian di dalamnya. Sejauh mana kemudian kita memprasangkai sebuah bangsa atau kemudian kita memprasangkai sebuah kerajaan atau kita memprasangkai sebuah bentuk-bentuk organisasi yang mana kemudian kita patok pada keniscayaan organisasinya atau kita patok pada keniscayaan kerajaannya atau kebangsaannya, ternyata apa yang mereka perbuat adalah satu uzlah dari segi keduniawian, sehingga kita bisa merenungi bahwa di luar bahwa mereka bisa survive dengan eksistensi mereka bisa berdaya daripada kebergandaan wujud mereka. Tentu saja bahwa mereka tidaklah boleh kita anggap kemudian keluar daripada jalur keberagamaannya kita. Karena kita juga harus membaca situasi daripada pemahaman dan jiwa kita, sehingga kemudian kita sudah mematok harga terlalu tinggi bahwa itu keluar daripada narasi keberagamaan secara Islam. Tetapi Imam Al-Ghazali memberikan satu faidah uzlah tidak hanya secara keberagamaan tetapi juga secara keduniawian. Kita sudah benar-benar pesimis sekali memandang satu kerajaan tertentu, atau kita sudah terlalu optimis dengan keberagamaan kita, tetapi malah kita terjebak dari peluang dosa kita sendiri, karena sesungguhnya mereka melakukan satu uzlah dari faidah keduniawian, sehingga kita terjebak daripada suudzonnya kita sendiri, dan kita pun tidak mendapatkan faidah dari apa yang kita dakwahkan, sejauh mana kemudian kita hanya mencari alasan atau pembenaran daripada narasi yang kita tegakkan sendiri. Karena pada masa-masa yang belakangan kita selalu mengobservasi untuk meniscayakan atau mendayagunakan satu organisasi yang kemudian berlafazkan atau bernafaskan agama. Semana kemudian kita selalu dikecewakan dari urusan yang berangkat secara finansial, semana kemudian pada umumnya setiap orang akan mengatakan bahwa apakah hanya begini semua apa yang kemudian beratribut keberagaman itu sendiri. Kalau kita kemudian meniscayakan bagaimana Imam Al-Ghazali menuliskan bab uzlah, dan kemudian kita merenungkan dari kemudian apa yang kita lihat seperti halnya itu tidak memberdayakan keberagamaan, tetapi sesungguhnya dia
memberdayakan keberagamaan dari faedah uslah dari segi keduniawian. Sehingga dari situ maka peran agama yang kemudian muncul tidak sekedar kemudian menjadi satu bentuk rekayasa pikiran pada umumnya seorang manusia yang memandang bagaimana keberagamaan hanya sekedar satu pointer-pointer tertentu. Tentu hal ini dikembalikan kepada bagaimana kita berusaha untuk melihat secara objektif apakah Islam sebagaimana sebuah agama memberikan jawaban dari setiap fenomena yang kemudian hal itu terus-menerus muncul dan bergulir di antara kita semua. Karena pada ketakutannya kita terjebak dengan bagaimana ruang sempit egoismenya kita sendiri, sehingga kemudian kita mengejawantahkan performa untuk satu agama 2.0, kita mengambil keberagamaan yang 2.0, tetapi kemudian dari keniscayaan generasi yang lebih luas, apa yang kita gapai ternyata menenggelamkan semua generasi yang muncul, semana kemudian bahwa dari keberagaman 1.0-nya sesungguhnya telah dipikirkan jauh-jauh sebelum hari ini oleh Imam Al-Ghazali itu sendiri. Kalau memang opsinya demikian, maka kita juga harus berusaha untuk bagaimana memberikan keberagaman 2.0 itu sampai sekiranya hal itu menjadi paripurna dan sempurna, dan kemudian tidak memberikan satu ketakutan-ketakutan, semana bahwa ketakutan tersebut akan menghilangkan satu debaran jiwa kita, sehingga ketakutan bahwa yang muncul adalah omongan-omongan yang datar dan omongan-omongan yang tidak sedemikian spesifik, hanya petuah-petuah keduniawian yang tidak berkualitas dan tidak bermutu sama sekali, yang mana kemudian hal itu membuat kita harus menjauh dari fenomena itu, dan kita ingin mencari satu hal yang mendebarkan jiwa kita, semana kemudian itu adalah tujuan keberagaman kita untuk mencapai 2.0. Tapi ingatlah, realitas di zaman yang sekarang yang lebih seperti ini, konsepnya yang lebih kacau daripada sebelumnya, untuk sekedar mewujudkan bagaimana pada hari ini, pada kehidupan yang kesekian dan kesekian, makan dan minum yang bisa mencukupi nutrisi di dalam kehidupan seorang manusia saja itu sudah sedemikian besarnya bagi tubuh dan sedemikian beratnya untuk mengambil konsekuensi itu. Sekedar kemudian mencita-citakan satu paradigma yang mendebarkan jiwa, kembali ke bagaimana Imam Al-Ghazali mengkonsepkan wa ila ma khalis min mahdhuratin yata'arudu bil mukhalatah, kita harus mengembalikan itu semua dari keniscayaannya ke seluruh generasi yang ada, dimana kemudian mereka mungkin terombang-ambing dari bagaimana harus mencukupkan diri dari kebutuhan yang duniawi terlebih dahulu. Mengcover ini, saya pikir maka kembali kepada kerajaan-kerajaan yang kita suudzoni tidak tahu sebagaimana Islam. Mungkin Imam Al-Ghazali menyediakan pada mereka di dalam uzlah yang berfaedah secara duniawi tersebut. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.